Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa ya ulul albab. Al-ayah amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dengan didorong oleh iman kita bisa hadir di sini dalam rangka untuk membekali diri kita ketika kita nanti sudah dipanggil oleh Allah. Semoga kita termasuk hamba Allah yang ahli bersyukur. Semoga kita selalu sami'na wa ta'na terhadap perintah Allah dan terhadap larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga tetap dikawan Rasulullah Muhammad SAW, Rasul yang ditunjuk oleh Allah, Rasul yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada manusia dalam rangka untuk dijadikan pedoman untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, saya tidak akan menyampaikan yang muluk-muluk yang sudah biasa-biasa saja, yaitu kaitannya dengan puasa. Mohon maaf suara agak serak ini. Yang jelas kita sudah tahu semua bahwasanya Allah memerintahkan kita ibadah puasa. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, itu jelas. Jadi itulah satu-satunya tujuan yang paling utama yang Allah perintahkan kepada kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa, utamanya puasa Ramadan, adalah la'allakum tattaqun. Pertanyaannya, mengapa? Selama kurang lebih 1 bulan kita diperintah oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa, malamnya untuk salat sunnah, terutama sunnah tarawih. Ada keistimewaan apa? Ada kepentingan apa? Bahkan sangat pentingnya Allah mengharapkan kita untuk bertakwa ketika sholat Jumat. Seorang khatib diwajibkan untuk menyampaikan pesan wasiat bertakwa. Ketika seorang khatib sengaja tidak memberi nasihat kepada jamaahnya untuk bertakwa, maka khutbahnya batal. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah, ketika kita memahami takwa itu memang ada beberapa pendapat, ada beberapa versi. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu lebih mendalam, maka minimal kita bisa memahami 2 sudut. Yang pertama dari sisi bahasa, yang kedua dari sisi istilah. Dari sisi bahasa itu ada beberapa versi memberikan makna. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa takwa secara bahasa itu adalah takut. Pertanyaan kita, korelasinya apa? Pengertian takut dengan makna takwa. Mari kita pahami. Yang kurang lebih 7 menit ya. 7 menit. Sudah 4 menit, tinggal 3 menit habis sudah. Takut
secara psikologi adalah suatu perasaan jiwa, perasaan yang ada pada diri manusia yang dipicu atau yang didorong oleh suatu pemikiran, di mana dalam perasaan itu bahwa nanti ke depan yang akan datang ada sesuatu yang membahayakan. Itu takut. Nah, ketika orang itu takut, maka kita biasanya berpikir. Maka nanti awal dalam surah Al-Baqarah 197, ya ulil albab tadi di mukadimah saya sampaikan, ya ulil albab, orang-orang yang berpikir. Nah, ketika orang takut, maka berpikir bagaimana untuk bisa menghindari ketakutan biar tidak terjadi sesuatu yang menyengsarakan. Maaf, contoh tahun 2000-an. Kalau sekarang sih nggak masalah. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu mau ke Samarinda membawa mobil sendiri. Waktu itu di perjalanan hutan terus, perkampungan jarang, bensin jarang, bengkel apalagi, orang toko jarang. Sehingga ketika kita mau berangkat berpikir, nanti kalau saya berangkat ada sesuatu yang menyebabkan sengsara atau tidak. Sehingga dia berpikir, oh kalau gitu mobil saya harus saya penuhi bensinnya. Ini berarti membekali, biar tidak terjadi nanti kehabisan bensin. Oh nanti takut bannya ngembos, maka membekali diri membawa ban serep, bahkan bawa pompa mungkin. Dalam perjalanan karena hutan terus takut nanti ada pohon rebah, maka membekali pakai parang atau pakai kampak. Karena perjalanan yang jauh nanti kalau haus bagaimana, maka membekali minuman. Nanti kalau lapar bagaimana, maka makanan minimal makanan kecil, sehingga dia membekali. Pikiran-pikiran ketakutan itu kemudian dia membekali diri. Mengapa? Harapannya nanti perjalanan tidak terjadi sesuatu yang menyengsarakan. Hadirin yang berbahagia, pertanyaan kita sekarang, kita semua sama-sama akan dalam perjalanan jauh di akhirat kelak. Apa yang paling kita takutkan? Kalau kita masuk neraka. Ada bapak-bapak yang tidak takut masuk neraka? Pasti semua takut nanti kalau masuk neraka. Mari kita berpikir. Padahal bayangan kita neraka seperti itu, sesuatu penderitaan, kesengsaraan yang tidak bisa kita bayangkan, ya, yang mana kebahagiaan di dunia ini hanya 1%, kebahagiaan akhirat 99%, kesengsaraan dunia hanya 1%, kesengsaraan akhirat 99%. Berarti tidak ada yang sama sekali kesengsaraan di dunia ini. Apa yang akan kita bekali pada diri kita masing-masing biar ketakutan kita masuk neraka itu tidak terjadi? Inilah Allah berfirman, la'alakum, tujuan Allah menyuruh berpuasa adalah lalu tatakun itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa ya ulil albab. Watazawadu, dan berbekalah kamu sekalian dalam menghadapi di akhirat nanti. Berbekalah kalian sebagai manusia di dalam menghadapi penderitaan di neraka nanti. Ini kalau Mas Yanto ini watazawadu fi'il amar ya. Fi'il amar itu suatu itu perintah, kalau dilakukan itu membawa positif, kalau ditinggalkan membawa negatif. Itu fi'il amar. Ini ada bangun ahli bahasa Arab ini. Ya, Allah sudah memberitahu, hai manusia, watazawadu, manusia, berbekalah kamu untuk menghadapi yang kamu takutkan di akhirat nanti atau neraka. Fa inna khairazati taqwa, maka sesungguhnya
sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya ulil albab, hai orang-orang yang berpikir. Jadi inti daripada Allah memerintahkan kita berpuasa ini dalam rangka biar kita mempunyai bekal takwa, karena bekal takwa adalah bekal yang terbaik, dan ini adalah firman Allah pasti. Kalau kita tidak membekali diri kita dengan takwa, jelas akan sengsara kita. Mengapa? Karena bekal yang terbaik adalah takwa. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan puasa ini. Yang jelas alhamdulillah kita sudah meningkat semua takwanya memang. Tadi diumumkan 1.300.000 kemarinnya 1 juta, lebih juga standar terus alhamdulillah. Tapi kalau sholat isya biasa ada infak kan? Kalau di luar puasa nggak ada kan? Nggak ada. Kita nangis semua, mau marah, khawatir nanti puasanya tidak barokah. Ya, jadi rata-rata meningkat baca Al-Quran rajin. Tapi yang menjadi masalah kadang-kadang Masya Allah kita semua termasuk saya mungkin. Ya sebelum puasa itu biasa saja, setelah puasa wah baca Al-Quran rajin, hati-hati infaknya terus. Setelah puasa turun lagi. Dan ini yang kerapas. Kenapa? Allah berfirman la'alakum tatakun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu semua nanti ketika meninggal dua bekal takwa itu, sehingga itu bekal yang terbaik. Semoga kita termasuk hamba Allah yang muttaqin, sehingga insya Allah kita nanti meninggal husnul khotimah. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi